Pak Rosi. Yang membahayakan itu aktor provokator. Saya sudah laporkan akunnya ke teman-teman cybercrime, ke teman-teman KSP, ke teman-teman Menkes, tapi gak ada tindak tanduknya. Saya sudah hafal, ada 7 akun hoax COVID yang sudah eksis di Instagram dari bulan Maret. Saya mau tanya nih ke langsung untuk ada Pak Wamen nih langsung, kenapa gak ada tindak tanduknya? Ini akun jelas beredar dari bulan Maret, nggak ditekel sama sekali. Mengatakan dulu jenazah copot-mencopot, ya kan? Akunnya sudah saya kasih ke teman-teman KSP, ke Pak Doni Monardo, ya, terus ke Kemenkominfo, tapi akun ini yang berbahaya. Kenapa? Karena akun ini menyebarkan info hoax mengenai anti vaksin. Ini yang harus ditindak. Bongkar siapa dalangnya. Kenapa kamu anti vaksin? Alasanmu apa? Penjarakan karena dia patut penjara karena membodohi rakyat. Orang ini yang harus dibongkar. Ini membahayakan. Ini jangankan wabah. Bahaya ini akun ini. Apa saya akunnya? Dari 9 bulan, mau genap setahun saya mendata akun ini. Pemerintah tindakan apa? Dibiarin akun hoax ini. Ya. Yang ketangkap kemarin saya laporin kan surat palsu. Jadi menurut Dokter Tirta kan inilah yang sebenarnya harus langsung dihukum, bukan mereka yang masih pikir ulang untuk divaksin. Bukan akun hoax ini, malah dipuja-puja kok akun ini. Wah, pembongkar akun konspirasi. Mumpung ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, ada pertanyaan besar, kok yang kayak gini-gini dibiarkan padahal kita sedang berperang untuk melawan mengenai vaksinasi nih ya, mengenai vaksinasi. Oke, saya jelaskan bahwasanya sifat dasar manusia itu memang manusia telah dijadikan tergesa-gesa. Sifat dasar, tabiat dasar itu di surah Al-Anbiya yang ke-37. Tergesa-gesa dalam bahasa Arab itu namanya istijal, ajalah, dan tasaru, yang keseluruhannya memiliki makna yang sama. Dan lawan kata daripada istijal adalah tasabut, yang artinya pelan-pelan, tidak terburu-buru. Terkait dengan vaksin ini sangat terburu-buru. Pembuatan vaksin itu menggunakan radiasi. Biasanya pakai radiasi sinar gamma dari radioisotop kobalt 60 atau cesium 137 balas berkas elektron untuk merekayasa mikroorganisme menjadi vaksin dengan dosis radiasi yang bertingkat-tingkat mulai dari 5, 19, 25, 20, 35 sampai nilai terampere. Nah, intinya menganggap virus non-aktif itu sebagai vaksin yang dipercaya, haruslah memahami akan protein-protein yang terkodekan, tersandikan, terhilangkan oleh sebab aktivitas virus terhadap inangnya. Tanpa itu maka semua anggapan mengenai vaksin itu hanyalah halusinasi belaka. Seorang ilmuwan tidak boleh halu kecuali dia udah gila, udah gendeng, udah gak waras. Pertanyaannya, apakah sudah diadakan penelitian secara detail bahwasanya pemberian mRNA tersebut messenger RNA tersebut tidak menyebabkan terbentuknya protein struktural yang biasa berfungsi untuk mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel? Misalnya protein kolagen yang menjadi komponen utama tendon, tulang rawan, dan kulit. Ya. Protein keratin yang juga berfungsi untuk membentuk struktur kulit, kuku, rambut, dan gigi. Ya kan? Coba bayangkan betapa hebat itu protein struktural dalam mengawal proses yang terjadi, ya kan, pada pertumbuhan tubuh di masa yang akan datang. Itu perlu diketahui. Dengan di mana protein tersebut menginformasikan secara detail pertumbuhan tubuh nantinya sejak dari sel. Inilah faktor yang akan bisa menyebabkan kerusakan sistemik DNA pada kualitas DNA manusia normal. Sebab adanya informasi asing yang dipaksa dimasukkan ke dalam paragraf jenjang pertumbuhan di masa-masa yang akan datang. Apakah sudah dilakukan penelitian secara sempurna bahwa
pemberian mRNA tersebut tidak akan berpengaruh pada protein pembentuk, yang mana protein pembentuk tersebut bertanggung jawab untuk pergerakan otot di dalam tubuh, seperti mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak dan otot saat berkontraksi. Protein ini juga terlibat dalam transportasi nutrisi dalam sel, menyusun genetik, pembelahan sel, yang semuanya berjalan dengan proses-proses kimiawi tubuh yang sama sekali tidak terduga. Tidak terduga dan tidak mudah untuk sekedar menyimpulkan dan tidak mudah untuk sekedar disimpulkan oleh bacot-bacot busuk, orang-orang goblok yang ngaku sebagai pakar, yang sejatinya mereka adalah buzzernya farmasi. Ya kan? Nah, anjing banget hidup kayak gitu. Jadi perlu diketahui bahwasanya ribosa pada RNA memiliki formula kimia C5H10O5. Komponen tersebut digunakan untuk transkripsi genetik. Ribosa ini sangat penting bagi makhluk hidup, di mana dia selalu saja berhubungan dengan deoksiribosa. Selalu saja. Dan merupakan komponen dari DNA. Selalu saja. Ribosa juga komponen dari ATP dan NADH dan beberapa kimia lainnya yang sampai dengan ini para pakar pun masih belum menguasai apa-apa saja kimiawi yang terkait padanya serta identitas dan hakikat keberadaannya pada tubuh makhluk hidup. Malah kok sok-sokan kamu buat virus yang dilemahkan atau virus yang sudah dimokatkan masukkan ke dalam tubuh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana messenger RNA itu bekerja dan melakukan kegiatannya sebagai messenger RNA. Adapun kodon, ya kan, catat ya. Pada messenger RNA tidak secara langsung mengenali asam amino yang dikodekan, catat gitu. Kodon tidak berkontak atau berikatan langsung dengan asam amino yang dikodekan. Kodon mengenali asam amino melalui perantara molekul lain atau molekul adaptor, di mana di situ dapat berikatan dengan kodon dan di sisi lain mengikat asam amino. Adaptor ini merupakan molekul yang tersusun atas RNA kecil yang terikat dengan asam amino. Adapun nama molekul adaptor ini adalah transfer RNA atau tRNA. Nukleotida pada tRNA ini memiliki panjang kurang daripada 80 nukleotida. Nah, transfer RNA inilah yang harus dikaji, diteliti, didalami sebelum sok-sokan memberikan pernyataan asal-asalan atau membuat vaksin terhadap makhluk hidup. Ya kan? Hal yang perlu dimengerti bahwa jumlah kodon itu banyak yang bersifat redundan. Catat lagi, yaitu suatu asam amino yang dikodekan lebih dari satu kodon. Dalam arti lain, satu tRNA bisa berpasangan lebih dari satu kodon. Hal ini terjadi karena memang beberapa tRNA dapat membentuk pasangan yang hanya sekedar cocok dua basa nukleotida saja. Dua basa nukleotida pertama saja. Itu hal yang perlu diperhatikan, bahwa syarat kecocokan hanya dua basa nukleotida pertama. Adapun basa yang ketiga bisa terjadi mismatch, ketidakcocokan, sehingga bahasa ketiga ini disebut wobble position. Nah, ini mulai menyentuh pada perubahan genetik. Nah, transfer RNA sebenarnya berfungsi untuk membawa asam amino dan kemudian mencocokkannya dengan kodon yang ada di messenger RNA. Proses pencocokannya dilakukan oleh enzim aminoasid transfer RNA sintase.
Enzim ini memasangkan asam amino dan menggabungkannya secara kovalen dengan transfer RNA. Nah, pada proses tersebut sering terjadi kesalahan sintesa. Maka ada enzim yang berfungsi sebagai editor dalam hal ini. Ya, kalau dia pinter ngedit, kalau bener ngeditnya, kalau ngeditnya pun salah, fungsinya untuk memastikan transfer RNA sintase memproduksi transfer RNA yang tepat. Pertama, dengan menjaga tRNA sintase memilih asam amino yang tepat yang terjadi pada reaksi hidrolisis, yang merupakan reaksi kimia yang memecah molekul air H2O menjadi kation hidrogen H+ dan anion hidroksida OH-. Singkatnya, hidrolisis ini merupakan pembongkaran ikatan kimia dengan menggunakan bantuan media air. Maka itu hidrolisis selalu saja dapat terjadi dengan bergantung pada kondisi jumlah, bentuk kimiawi, ya kan, bentuk kimiawi dalam tubuh, daya kelarutannya, pH tubuh, oksidasi yang terjadi, oksidasi dan reduksi yang dari setiap senyawa yang bereaksi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang rumit ini yang harus menjadi syarat, ya kan, terjadinya hidrolisis tersebut. Apa sudah pernah dikaji sama para pakar yang mewajibkan vaksin? Ya kan? Nah, pada proses ini perlu didalami kemungkinan terjadinya. Pada proses yang tadi saya ceritakan itu sering terjadi failure mode effect analisis untuk mengidentifikasi kemungkinan kegagalan dalam proses. Artinya mRNA tersebut gagal dalam beberapa prosesnya karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku pada hukum kimiawinya. Apa yang akan terjadi? Itulah yang disebut badai. Badai protein, badai kimiawi, ya kan? Yang disebut badai protein ada dia sitokinin, ada bradikinin, ada segala macam yang oleh tubuh ditandai dengan perasaan tidak nyaman atau sakit. Nah, perasaan seperti inilah secara tipu-tipu oleh para pakar disebut sebagai reaksi atas vaksin. Reaksi apa? Reaksi gagal atau reaksi berhasil? Ya kan? Jangan cuma berhenti pada reaksi saja. Tubuh ini sudah sempurna, Bos, memiliki perangkat yang memberikan informasi, ya kan, terhadap apa yang sedang terjadi di dalam tubuh. Sudah sempurna diciptakan nama yang Maha Kuasa. Kamu itu nggak ngerti apa-apa. Kalau kondisi tubuh baik-baik saja, ya pasti nggak ada rasa sakit yang dialami, Bos, baik besar ataupun kecil. Kalau kondisinya, kalau ada rasa sakit atau tidak nyaman, artinya tubuh sedang bermasalah. Jadi kalau habis divaksin terasa sakit, ada masalah, Bos. Jangan bohongin orang awam, ya kan. Tubuh itu sudah walaupun perasaan sakit atau perasaan tidak nyaman itu seketika, bentuknya bisa seketika, juga bisa sistemik berkepanjangan, ya kan. Tubuh itu sudah punya alarmnya masing-masing, Bos. Jangan dibohongi orang awam. Alarm itu adalah rasa tidak nyaman atau rasa sakit atau apapun bentuknya. Nah, terkait dengan vaksin yang diproduksi oleh Sinovac tersebut, ini masih Sinovac ya, belum vaksinnya. Saya tahu persis apa kandungan vaksin. Vaksin Sinovac mengandung aluminium, vaksin yang katanya nonaktif, ya, aluminium hidroksida, sodium dihidrogen fosfat, disodium hidrogen fosfat, dan sodium klorida. Lalu mengapa mereka memberikan aluminium hidroksida? Aluminium hidroksida ini memiliki sifat paling cepat direspon oleh syaraf. Tanpa aluminium hidroksida ini, vaksin akan lambat direspon oleh syaraf. Makanya segala bentuk jenis materi aluminium itu sangat cepat direspon oleh syaraf. Makanya orang kalau mau pakai narkoba, mereka lebih suka menggunakan aluminium foil. Karena kalau pakai aluminium foil itu terjadi penghematan penggunaan narkoba yang biasanya habis 100%. Kalau pakai media aluminium foil 50% udah masuk ke kepala. Itulah aluminium. Jadi ini sebenarnya adalah sihirnya medis yang
sihirnya medis yang membodohi orang awam, ya kan? Tahu dah. Jadi hal yang perlu diketahui, nah ini belum ada yang ngerti ini. Walaupun ada yang ngerti mungkin sedikit. Bahwasanya virus COVID-19 ini yang dinamakan COVID-19 ini imunopatogenesis. Jadi dia mengacaukan sistem imun, ya kan? Dan ini kalau udah virus yang mengacaukan sistem imun mau dilawan dengan vaksin, ya dedel duel kamu. Goblok, artinya kamu memasukkan racun. Vaksin itu menjadi racun karena sifat dasarnya daripada corona ini adalah imunopatogenesis. Tolol, biar kamu ngerti ya. Jadi virus ini memiliki gen pengatur yang dapat menyandikan protein yang bekerja dalam tahap RNA, yang sudah sangat bisa dipastikan bahwasanya gen pengatur yang dapat meregulasi gen struktur itu melalui induksi mutualis. Kemudian disimpulkan ekspresi sebuah gen struktur dapat diinduksi melalui keberadaan senyawa kimia tertentu dalam jumlah tertentu yang dengan kemampuan induksi yang sangat berbeda-beda pada setiap tubuh sebagai wadah sel inang. Jadi semua ini terkait dengan keberlangsungan proses bioelektrik tubuh. Elektrostatis. Bagaimana virus bisa menginfeksi inang itu ilmunya ilmu elektrostatis, pemahaman elektrostatis. Kamu harus tahu dulu itu. Jangan langsung virusnya yang ada di otak kamu, ya kan? Nah, proses bioelektrik di dalam tubuh ya di lingkungan sel inang di mana virus sedang berada ketika itu, ya kan? Virus RNA, ya kan? Adalah merupakan virus yang mengandung indera atau kutub positif untai tunggal RNA sebagai bahan genetiknya, yang mana virus ini memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai messenger RNA dan memiliki potensi untuk diterjemahkan langsung menjadi protein di dalam inang. Nah, inilah hakikat daripada komunikasi antar virus atau komunikasi antar mikroorganisme yang akan menyerang inang. Kamu itu harus paham, ada komunikasi antar virus dan kemudian komunikasi virus dengan inang dengan menggunakan protein tertentu. Kamu belajar dulu itu apa fungsinya asam linoleat. Baru kamu bisa berbicara panjang lebar mengenai vaksin, mengenai virus apakah vaksin itu berbahaya atau enggak berbahaya. Itu enggak butuh waktu. Itu butuh waktu lama untuk menentukan efikasi telek. Ya kan? Kamu bicara efikasi itu hitungannya paling sedikit 5 tahun, Bos. Ya kan? Efikasi. Lu dokter tuh user. Dokter tuh nggak ngerti ilmu kimia. Dokter itu nggak ngerti biokimia. Dokter itu nggak ngerti biokimia molekuler. Dokter tuh user, pengguna. Sama kayak cuman dokter ini membimbing masyarakat supaya menggunakan obat yang tepat. Tetapi dokter nggak ada yang ngerti bagaimana zat apa yang terdapat di dalam obat sehingga dapat menyembuhkan seseorang sakit. Yang ngerti itu ya saintis yang membuat obat. Ya kan? Nah, saintis itu kemudian obatnya diproduksi oleh perusahaan farmasi. Jadi kamu kalau cuma dokter jangan sok pinter. Ya kan? Virus ini ya kan yang memahami virus dengan baik itu bukan kelas dokter. Waduh, profesor aja masih stres mikirin virus, kok kamu baru dokter bicara vaksin. Telek, kamu tahu diri kenapa?